Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat diskusi hukum. Hari ini kita akan membahas tema tentang ancaman pidana dalam KDRT. Sudah kita ketahui bahwa ketentuan pidana dalam KDRT ini diatur di dalam pasal 44 sampai dengan 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Yang perlu kita harus garis bawahi di sini, di dalam ketentuan pidana ini ada yang merupakan kategori delik biasa dan delik aduan. Untuk delik aduan adalah jika tidak ada laporan dari korban, maka tidak akan diproses secara hukum atau oleh penyidik. Delik aduan di dalam KDRT ini diatur di dalam, yaitu terdiri dari tindakan pidana kekerasan fisik atau psikis yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari. Ini diatur dalam pasal 44 ayat 4 dan pasal 45 ayat 2. Artinya di sini setiap kekerasan fisik maupun psikis yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan ini adalah suatu delik aduan. Dan tindak pidana pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya di pasal 46. Karena terkait hubungan seksual di sini juga kembali bahwa ini adalah merupakan delik aduan. Sekarang kita lihat bagaimana ketentuan pidana kekerasan fisik dalam pasal 44 ini, yaitu dalam 1 sampai ayat 4. Ayat 1-nya, kekerasan fisik dan rumah tangga ini diancam pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Di ayat 2-nya, apabila kekerasan fisik ini mengakibatkan korban dapat jatuh sakit atau luka berat, paling lama pidana 10 tahun dan denda 30 juta rupiah. Di ayat 3, jika kekerasan fisik ini mengakibatkan matinya korban atau korban meninggal dunia, dipidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak 45 juta rupiah. Sedangkan untuk pidana kekerasan fisik dalam pasal 4 yang tadi sebagai delik aduan adalah yang tidak menimbulkan halangan penyakit atau pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari tadi, di sini diancam dengan pidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling sebanyak sebesar 5 juta rupiah. Ketentuan pidana dalam kekerasan psikis diatur dalam pasal 45. Ayat 1, kekerasan psikis ini diancam dengan pidana paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 9 juta rupiah. Di ayat 2 yang merupakan delik aduan, pidana penjara paling lama 4 bulan atau paling banyak dendanya sebesar 3 juta rupiah. Dari ketentuan pasal 44 dan pasal 45, delik aduan yang mengakibatkan yang tidak terganggu karena tadi yang melakukan delik aduan tadi adalah pidana penjara maksimal ancamannya adalah selama 4 bulan. Sekarang kita lihat bagaimana ketentuan tindak pidana kekerasan seksual. Pasal 46 ya, rumah tangga tadi yang melakukan delik aduan tadi dipidana penjara paling lama 12 tahun, denda paling banyak sebesar 36 juta rupiah. Ini apabila dilakukan suami istri terhadap suami atau terhadap istri. Kekerasan seksual selanjutnya yaitu di pasal 47 memaksa orang yang menetapkan rumah tangga melakukan hubungan seksual sebagai suatu tujuan komersil. Jadi untuk tujuan komersil di sini dengan pidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 15 tahun atau denda paling sedikit 12 juta dan paling banyak sebesar 300 juta rupiah. Jadi ketika ada seorang suami atau istri melakukan seksual untuk tujuan komersil, ya, jadi istrinya untuk dijadikan sebagai pelacur, di sini bisa dikenakan pidana penjara paling singkat 4 tahun. Untuk ketentuan pasal pidana pasal 48, jadi ada unsur pemberatan dalam tindak pidana ke unsur kekerasan seksual tadi. Unsur pemberatannya adalah
jika perbuatan mengakibatkan korban luka yang tidak berikan harapan atau sembuh sama sekali. Ini bisa kategori luka berat. Mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 minggu terus-menerus atau 1 tahun tidak berturut-turut. Jadi dalam ada tekanan pikir, daya pikir yang kejiwaannya terganggu di sini. Ini ada suatu unsur pemberatan, gugur atau mati janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsi alat reproduksi. Ini ada unsur pemberatan di dalam pasal tindak pidana kekerasan seksual. Ini ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan pidana penjara paling lama 20 tahun. Atau paling sedikit 25 juta dendanya dan paling banyak 500 juta rupiah. Tadi paling singkat sebelumnya adalah 4 tahun, ini menjadi paling singkat 5 tahun dan nanti paling lama 15, dan ini menjadi 20 tahun karena ada unsur pemberatan. Ketentuan pidana dalam penelantaran rumah tangga yaitu dalam pasal 49. Jadi orang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga pada menurut hukum berlaku baginya atau perkara persetujuan atau perjanjian, ia wajib berikan kehidupan, perawatan atau pendidikan pada orang tersebut. Jadi seorang suami yang melakukan keluar rumah tangganya ini bisa diancam dengan pidana. Nah, pidana juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Jadi selain tidak memberikan menelantarkan, memberikan kehidupan, memberikan perawatan atau peliharaan, juga di sini membatasi atau melarang untuk bekerja, ini juga termasuk kategori penelantaran rumah tangga. Ini ancaman pidananya paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Ini juga di dalam Undang-Undang KDRT ada pidana tambahan yang bisa dijatuhkan oleh hakim, yaitu yang pertama pembatasan gerak pelaku, baik bermaksud untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak atau trauma tertentu maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku. Jadi ini agar tidak antara pelaku dan korban, biasanya ini korban yang mengalami trauma atau melihat pelaku dan ketakutan. Di sini ada pembatasan gerak terhadap pelaku itu agar tidak mendekat pada korban. Jadi ditentukan batas pelaku ini bisa berada di dekat korban. Selanjutnya penempatan pelaku untuk mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu. Jadi pelaku ini diminta untuk ikuti konseling agar contohnya tidak melakukan kekerasan. Jadi biar dia tidak sering melakukan kekerasan terhadap istrinya, maka dia harus melakukan konseling. Salah satunya juga itu juga bisa dijatuhkan kepada tersangka atau terdakwa. Kekhususan dalam pemeriksaan perkara persidangan yaitu dalam pasal 55 di sini sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah apabila dengan serta alat bukti yang lain yang sah lainnya. Jadi keterangan korban ditambah alat bukti bisa membuktikan itu suatu tindak pidana atau sudah sebagai alat bukti yang sah. Dalam pembuktian keterangan korban dan alat bukti yang sah lainnya bisa digunakan membuktikan kesalahan dari terdakwa, walaupun terdakwa itu mengingkari atau membantah atas kesaksian tersebut. Oke, itu tadi penjelasan dari kami. Saya ucapkan terima kasih. Tetap setia dengan channel Diskusi Hukum. Silahkan kalau ada pertanyaan, saran, dan masukan bisa disampaikan di kolom komentar. Kita diskusikan permasalahan-permasalahan dan semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat buat kita semuanya. Sampai bertemu kembali di video kami yang akan datang.